Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kakak Ria. Shalom Kakak Marta. Apa kabar di pagi ini? Luar biasa. Iya, adik-adik apa kabar? Luar biasa. Semua sehat? Ya, puji Tuhan. Semua sehat itu karena pertolongan Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik, puji Tuhan, di pagi hari ini kita semua sehat itu karena kasih Tuhan. Kita kerja, kita belajar itu karena pertolongan Tuhan. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita angkat satu pujian yang berkata, kerja buat Tuhan selalu manis. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik, mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Adik-adik mari tenang, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, di pagi hari ini kembali kami akan beribadah sekolah minggu lewat ibadah streaming. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami bawa ibadah kami ini. Amin. Adik-adik, mari kakak persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, mampirlah dengar doaku, karena dalam setiap hari kita harus selalu berdoa, karena sadar tidak sadar kita selalu melakukan kesalahan, berdosa kepada orang tua,
kepada saudara-saudara kita, terlebih kita sering berdosa kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Kita iringi persembahan syukur kita di pagi hari ini dengan pujian yang berkata, "Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku." Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nia. Adik-adik dengar-dengar firman yang disampaikan oleh Kakak Nia. Kepada Kakak Nia dipersilakan untuk mengambil tempat. Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Tentu baik-baik ya, tentu sehat semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, semua mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setiamu kepada kami semua anak-anakmu ya Tuhan.
sehingga saat ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua agar kami duduk manis, siapkan hati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami mengerti dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dari kitab Pertama Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Judulnya Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sampai di situ bacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam cerita, kakak akan tanya dulu. Ya, kira-kira siapa yang pernah melihat gambar Pinocchio? Ya, Pinocchio seperti di slide ya. Pinocchio adalah tokoh dongeng yang berbentuk boneka, tetapi ya, Pinocchio dia kalau berbohong hidungnya itu akan semakin maju, panjang ke depan. Iya, semakin banyak kebohongannya semakin panjang hidungnya. Tetapi kalau dia tidak berbohong lagi atau dia tidak melakukan kebohongan lagi, hidungnya itu akan seperti biasa, seperti semula lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut cerita ini, adik-adik kita akan menyanyi satu lagu tentang, tahu lagunya? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tahu kan? Kita menyanyi sama-sama ya, tanpa musik, kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Oke, semua 1, 2, 3. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, anak Tuhan tidak boleh bohong. Iya. Nah, adik-adik, ada cerita dongeng satu. Ada gembala.
gembala itu dia menjaga dombanya di padang seperti yang kita lihat di slide. Iya, dia gembala yang setiap hari menjaga domba-dombanya. Suatu hari sang gembala ini dia jenuh, dia kesepian. Lalu dia mikir apa yang harus dia lakukan. Dia membuat sensasi, lalu dia keluar dan berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau." Nah, adik-adik, semua orang kampung itu dia keluar karena mendengar teriakan minta tolong. Sampai di sana adik-adik, orang-orang kampung tidak melihat satu ekor harimau pun. Lalu sang gembala ini dia tertawa. Hahaha. Ternyata sang gembalanya berbohong adik-adik. Orang kampung semua kembali. Terus dia ulang lagi berbohong. Soalnya dia ulang lagi. Dia berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau." Nah, semua orang kampung keluar lagi. Lagi-lagi ternyata tidak ada satupun harimau yang ada di situ. Dia ketawa lagi. Hahaha, kena tipu semuanya ini. Adik-adik, semua orang kampung kembali. Yang terakhir, sang gembala ini dia teriak betul-betul. Dia ketakutan. Karena apa? Ada seekor harimau yang keluar dari hutan. Nah, tuh harimaunya kita lihat di slide. Saat itu dia lari terkopo-kopo. Dia berteriak, "Tolong, tolong." Nah, semua orang kampung yang dengar dia bilang, palingan juga gembala itu dia berbohong kok. Gak usah. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Dia terus berlari minta tolong. Tidak ada satupun orang yang datang menolong dia. Tidak ada satu orang pun yang percaya sama dia. Akhirnya semua domba-dombanya itu diterkam sama harimau. Nah, itu akibatnya kalau kita berbohong. Nantinya tidak ada orang yang percaya sama ucapan kita lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini masih menjaga ucapan lidah. Minggu lalu kita mendengarkan lidah, cerita tentang lidah. Nah, hari ini menjaga ucapan lidah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak suka sama orang yang berbohong. Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang jujur. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tidak boleh berbohong. Nah, yang berbohong adalah anak-anaknya siapa? Ya, anak-anaknya iblis. Karena bohong berasal dari si jahat. Nah, siapa yang mau jadi anak-anak si jahat atau si iblis? Ya, Bapa segala pendusta. Oke, adik-adik, siapa yang menjadi anak-anaknya Tuhan? Wah, pasti semua mau jadi anak-anak Tuhan. Kalau mau jadi anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita semua jaga mulut kita ketika berbicara. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berbicara yang tidak sopan, tidak boleh memfitnah orang lain. Nah, karena itu yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, jujur, sopan, tidak memfitnah adalah ciri-ciri atau tanda-tandanya anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, maukah menjadi anak-anak yang jujur? Anak-anak yang sopan? Ya, anak-anak yang tidak memfitnah? Ya, tentu semuanya ingin jadi anak yang jujur. Untuk itu, bagi yang pernah berbohong, berdoa ya sama Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, saya pernah berbohong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira
kalau kita ada di tempat lain, kita bisa berbohong tidak? Karena tidak ada orang yang lihat kita. Tidak boleh. Firman Tuhan bilang di dalam Amsal pasal 15, ya, Amsal pasal 15 ayatnya yang ketiga. Ya, di sana pesan firman Tuhan apa? Mata Tuhan ada di mana-mana. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong dimanapun kita berada. Mau tersembunyi, mau kelihatan, kita tidak boleh berbohong. Nah, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi di mana-mana kita berada adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Karena biarpun manusia tidak melihat atau tidak mengetahui kita berbohong, ingat Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, Tuhan melihat apa yang kita katakan, termasuk kebohongan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat bacaan kita tadi dari ayatnya yang ke-10. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, itu adik-adik, saya takut nih kalau ada yang berbohong-bohong lagi. Karena Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak yang bohong. Oke adik-adik, semoga dengan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita semua mau menjadi anak-anak Tuhan. Bukan anak-anaknya Bapa segala pendusta. Siapa itu Bapa segala pendusta anak-anak? Nah, tentu yang ikut ibadah keluarga di rumahnya tanggal 4 Oktober itu pasti tahu jawabannya. Siapa? Ayo, Bapa segala pendusta. Yang angkat tangan yang tahu Bapa segala pendusta adalah si iblis. Iya, si jahat. Jadi saya tidak mau kalau gitu. Pasti kita semua tidak mau jadi anaknya iblis. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari hidup selalu berkata jujur, sopan, tidak memfitnah, dan tidak suka menyontek. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan, ya, ada kan adik-adik remaja yang ikut ibadah pagi hari ini? Wah, pasti ada lah. Ya, anak-anak Tuhan semua. Nah, adik-adik remaja, cintailah kejujuran dan lakukanlah, karena tindakan berbohong besar pengaruhnya untuk pikiran kita, ya, perkembangan otak kita, moralitas kita. Nah, adik-adik, walaupun mungkin kita ini bohong kecil-kecil saja, enggak boleh. Misalnya menyontek. Nah, ketika berbohong, maka pikiran kita pasti diliputi oleh ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Nah, untuk itu, walaupun dalam hidup kita banyak orang yang menganggap bohong itu adalah biasa-biasa saja. Tetapi ingat, itu bukan anak-anak Tuhan. Pasti dia bukan anak Tuhan kalau suka berbohong. Nah, sebagai anak Tuhan pasti tahu kalau berbohong, dusta, fitnah adalah dosa. Untuk itu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak sekalian, berdoa ya, ikut kakak untuk pengampunan atas kata-kata kita. Mungkin ada yang pernah berbohong. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau berkata-kata dengan jujur dan mendapatkan apapun dengan jujur dan benar. Tuhan, tolong aku dan ampuni aku bila saya pernah melakukan kebohongan dalam hidup saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.
Oke, baik adik-adik. Itulah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Pulang dan jangan berbohong. Nah, sekarang adik-adik kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk kita semua anak-anak sekolah minggu dan juga semua orang tua kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini karena Engkau sudah nyatakan kebaikan-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami sudah diajarkan oleh firman Tuhan untuk kami jangan berbohong dalam seluruh kehidupan kami. Baik ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika kami ada di mana-mana, tolong kami agar kami jangan berbohong. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami selaku anak-anak-Mu, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong kami semua dalam seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga yang masih kecil, besar sampai kepada tingkat remaja. Walaupun saat ini Tuhan, kami terus bersekolah minggu, beribadah di rumah kami. Tapi Tuhan Yesus tolong kami agar kami tetap tekun dan setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti ibadah sekolah minggu, Tuhan tolong mereka Tuhan, agar mereka diberikan kerinduan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak yang masih kecil. Tuhan Engkau pertumbuhkan dengan sehat, penuh sukacita dalam kehidupannya. Demikian pula dengan anak-anak sekolah minggu yang sudah besar, yang sementara dalam sekolah pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, agar mereka tetap tekun belajar walaupun mereka harus belajar dari rumah mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, awasi mereka, jaga mereka ketika sedang belajar Tuhan. Berikan hikmat kepandaian kepada mereka Tuhan, walaupun tidak bertatap muka dengan guru-guru mereka. Tuhan berikan juga kesetiaan kepada setiap guru-guru mereka, agar mereka boleh mendidik anak-anak lewat cara virtual. Biarpun hal ini Tuhan Yesus sangat tidak menjamin untuk anak-anak bisa belajar, karena kadang ada yang bermain-main karena tidak ada yang mengawasi. Tapi Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau senantiasa menjaga hati mereka Tuhan, agar mereka boleh belajar dengan jujur. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bila ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka. Juga bila ada orang tua ataupun saudara yang sementara sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua kami. Tuhan jaga pelihara hidup mereka Tuhan, agar mereka boleh menjadi orang tua yang terus menjadi teladan, bahkan menjadi guru bagi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan semua guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tolong mereka dengan penuh kesetiaan, hikmat daripada Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih situasi yang sedang kami hadapi sampai saat ini Tuhan, masih sedang di dalam masa pandemi. Tuhan tolong kami Tuhan, tetap menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan diri kami Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya mengangkat atau memulihkan semua virus-virus yang ada di muka bumi ini Tuhan, secara khusus yang ada di Kabupaten Timika. Tuhan Engkau
mengasihi kami Tuhan, sehingga kami tidak terganggu oleh virus ini Tuhan, agar kami tetap hidup sehat, memuji memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit Tuhan Yesus di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan, di shelter, Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seluruh hidup kami, anak-anak sekolah minggumu bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami bawa dan serahkan ke dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Nia yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga perkataan lidah. Tidak boleh berbohong, tidak boleh memfitnah orang lain karena itu adalah dosa. D-O-S-A, dosa. Ya, Kakak Marta? Ya, betul sekali Kakak Ria. Betul, itu adalah dosa. Jadi kita harus selalu menjaga perkataan lidah kita setiap hari, setiap saat. Nah, untuk itu adik-adik, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Berakar. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri ya, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih ya, harus tetap semangat. Karena kita memberikan waktu kita untuk Tuhan hanya 30 menit saja, tidak cukup 1 jam ya. Setelah ibadah nanti boleh bermain. Nah adik-adik, sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, kita harus menjaga perkataan lidah kita karena Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Jadi adik-adik ingat, Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat setiap hari. Jadi kita tidak bisa berbohong sama Tuhan. Betul nggak? Betul. Betul sekali. Tidak boleh berbohong sama Tuhan ya. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk ibadah yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini. Ada pemain musik, liturgos, pelayan firman, dan juga operator.
Tuhan memberkati kami semua, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang telah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini seperti biasa, kita menyanyikan lagu Marspar, Aku Anak Sekolah Minggu. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan di ibadah selanjutnya.